Jadi ini contoh RPP 1 lembar, ada yang berupa tabel dan ada yang tanpa tabel. Mulai dari mata kuliah, tujuan pembelajarannya apa, dan alokasi waktu. Untuk langkah kegiatan ada yang ditabelkan, mulai dari kegiatan pendahuluan, waktu, kemudian sumbernya pakai apa, Bisa kegiatan digedekan nggak inti. sih, Bu Wit? Nah, sebentar Bu. Nah, Gini kah? Oh, yes. sebentar. Terlalu gede. Oh, terlalu gede. Saya tadi cari tombolnya ternyata masih abu-abu, belum hitam. Jadi ini yang berupa tabel. Sebenarnya tidak ada format baku, cuman diseragamkan aja nggak apa-apa. Langkah pembelajaran, ada pendahuluan, inti, kemudian penutup, dan ada tanda tangan dari dosen pengajar. Kalau yang tanpa tabel, ada tujuan pembelajarannya juga sama. Pendahuluan, dalam kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi tetap ada 3 poin itu, mulai dari pembukaan sampai penutup, dan ditambahkan ada penilaian pembelajaran. Itu untuk RPP 1 lembar. Jadi lebih simpel sih Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh lebih dari 1 lembar, cuman diharapkan memang bisa lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Begitu Bu Rina. Oke, Bu Wit. Jadi Bapak Ibu, kalau dari sisi isi kayaknya sama saja ya sama RPP yang lalu ya. Cuman beberapa hal yang sudah dituliskan di RPS tidak ditulis ulang di RPP gitu ya Bu Wit ya. Kalau dulu kan yang ada di RPS ditulis lagi di RPP gitu ya, kayak apa KD-nya, terus indikatornya apa segala macam sudah ada di RPP di RPS maksudnya ditulis lagi di RPP gitu ya. Kalau sekarang kayaknya lebih dipersingkat, terus disarankan 1 lembar. Nah, itu format terbaru yang dipelajari oleh Bu Widya, Pak Bukori, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini aturan yang terbaru, diminta menyederhanakan RPP untuk tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, bisa dituliskan dalam 1 lembar saja. Gitu. Tapi bukan berarti terus dalam 1 lembar itu karena tidak boleh panjang-panjang terus kita nulis dalam 1 lembar terus tidak bisa merepresentasikan apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi ya bagaimana caranya, apa yang perlu kita sampaikan dalam RPP itu bisa dituliskan dalam 1 lembar tadi. Begitu Bapak Ibu, nanti semua materi dan contoh formatnya akan di-share oleh Bu Widya. Kita lanjutkan diskusi lagi, monggo Pak Bukori, dan mau memberi masukan lagi Pak atau Bapak Ibu yang lain? Semoga sama ini ya. Ini tampilannya murid-murid sama guru semua, dosen mahasiswa kok enggak. Gitu ya. Mungkin sama ya. Sama Pak. Sama ya. Memang kalau di apa kemarin sudah disampaikan sama Mas Menteri itu ya. Mas Menteri. Jadi ada penerbitan surat edaran 14 tahun 2019, guru atau dosen sampai salah dosen. Guru atau dosen, kemudian siswa, mahasiswa atau peserta didik. Karena sekarang ancane kementeriannya sudah jadi satu ya, jadi mungkin aturannya udah disamakan gitu ya. Kalau dulu mungkin sendiri-sendiri karena kementeriannya berbeda sehingga punya pemikiran beda juga Pak Menterinya itu. Bu, mau tanya. Enggak, Bu. Ya, jadi kan kalau misalnya di RPS ya kan kita biasanya menguploadkan materi itu mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan itu ada 1 bab yang dipelajari misalnya gitu. Nah, apakah di RPP ini nanti diplot untuk setiap pertemuannya dengan kegiatan pendahuluan, inti, penutup dalam setiap pertemuan, atau kita mengakumulasikan total waktu, jadi misalnya
2 SKS berarti di situ total waktunya menjadi 6 SKS, terus berapa menit, terus langsung di drop untuk kegiatannya dari masing-masing pertemuan atau gimana Bu Wit? Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi untuk RPP itu tidak terpacu hanya untuk satu pertemuan, Bapak Ibu bisa dibuat lebih dari satu pertemuan. Jadi penggunaannya memang bisa dilanjutkan pertemuan satu dengan, maksudnya materi, misal bab 1 dipakai 2 pertemuan gitu ya Bu Rizka ya? Ya mungkin seperti itu. Jadi RPP itu tidak hanya untuk satu kali pertemuan, bisa untuk lebih dari satu kali pertemuan. Atau mungkin maksudnya dalam satu bab itu bisa jadi satu RPP gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu bab ada beberapa kegiatan yang berbeda yang dirancanakan di minggu yang berbeda, mungkin bisa di breakdown juga RPP-nya. Kan RPP itu berarti rencananya kegiatannya kita mau ngapain gitu kan ya. Misalnya bab 1 ada 3 pertemuan, tapi pertemuan pertama nanti misalnya role play gitu ya, sama apa tadi mengingat kembali materi. Pertemuan kedua nanti misalnya kegiatannya berbeda ya bisa jadi RPP-nya dibuat beda-beda. Gitu ya Bu Wit ya? Iya betul Bu Rina. Oke Bu, makasih. Mungkin Bu Lilis atau Bu Yuni yang dari pendidikan ada yang mau di-sharingkan. Master of MPD. Bu tanya. Takonan wong iki. Bu, jenenge aku ra entos lah. Bu, jadi RPP itu kok judulnya itu selalu satu pertemuan satu RPP atau misalnya 2 pertemuan gawe satu RPP aja boleh? Lo kan, wis ditakokno Bu Rizka, ditakokno Mas. Iya, aku tapi kok paham makanya tolong dijelaskan lagi Bu Rina. Mungkin saya bisa nambahkan. Kadoan omahmu iki Malil. Enggak, aku mau kadoan. Tapi gak paham karena Bu Rina breakdown mah ora paham. Kayaknya sudah mau menjelang azan zuhur tuh loh Bu Rina. Mendekati. Tapi ya gak ngerti. Ada tas sarapan loh emang. Jerami. Kalau dulu pernah menemukan gitu ya RPP dalam gini, pertemuan 1, 2, 3 gitu. Jadi RPP pertemuan 1, 2, 3. Jadi dalam satu tabel aja, tapi kegiatannya akhirnya dituliskan secara umum aja. Gitu. Kalau menurut saya namanya RPP itu kan milik kita sendiri yang mana kegiatan itu setiap kali pertemuan kalau bisa kita menggambarkan apa yang ingin kita lakukan kayak gini. Saya hari ini mau mengajar gitu ya. Kira-kira kalau saya langsung masuk kelas langsung itu kan mungkin secara waktunya itu dan kegiatannya apa itu kadang masih belum terencana dan gelambiar dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di RPS gitu ya. Nah kalau menurut saya untuk RPP, kenapa kok menurut saya? Karena memang versinya RPP itu banyak sekali. Tapi prinsip saya kalau membuat RPP itu bisa digunakan dalam satu kali pertemuan, kemudian itu benar-benar rencana kita dalam pembelajaran pada pertemuan itu, yang mana kegiatannya mungkin pertama kita mau persepsi itu mau ngasih umpan ke mahasiswa agar mengingat kembali itu tentang apa, gitu ya mungkin materi apa, terus materi integral berarti saya harus mengingatkan tentang turunan atau gimana, kemudian, nah saya rasa setiap materi pasti punya keunikan, setiap pertemuan punya keunikan sendiri yang mana materinya juga pasti nggak sama gitu ya. Bahkan mungkin satu kali pertemuan cuma ngasih kuis pun ya ditulis saja, kegiatannya cuma ngasih kuis gitu. Nggak ada persepsinya paling cuma ya motivasi aja atau gimana gitu. Nah, kemudian nanti suatu saat kalau RPP ini kita buat gitu ya, kita baca kembali, mungkin ada dosen yang lagi cuti atau gimana, bisa membaca RPP-nya Bu Lilis gitu ya. Nah, itu tergambarkan, oh biasanya Bu Lilis gini nih langkah-langkahnya gitu. Kalau satu RPP untuk 3 kali pertemuan gitu, akhirnya tergambar dong apa kegiatannya secara umum aja, cuman persepsi,
Gitu, ngasih abstraksi, kemudian ngasih diskusi 5 sampai satu kelompok dibuat 5 sampai 6 kelompok, kan itu umum banget. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, kalau mungkin lebih bagus lagi sebenarnya RPP ya itu lebih detail lagi, persepsinya nanti mau ngasih apa, materi apa atau gimana, mau ngasih bedaan apa, mungkin bahkan soalnya mau ditulis pun juga nggak masalah gitu. Kemudian nanti kegiatannya apa, diskusi, kemudian diskusinya setelah itu ngapain lagi, kemudian penutup mungkin mau bicara apapun, sebenarnya lebih bagus seperti itu gitu. Akhirnya benar-benar kita waktu di kelas itu tahu apa yang kita lakukan, sampai detail-detailnya tahu. Gitu sih. Siap Bu Lilis, jos. Nah, Bu Rin, jawabannya Bu Rin. Ngerti ya sampean di tuwa ngono dijelaskan. Ngerti aku lek Bu Lilis, sampean mah gak ngerti aku. Karena ya. Iya aja deh. Lek Bu Lilis iki totoan kabeh pasti paham. Bahasane MPD ambil ember. Lah makane bener Bu Lilis wis paham langsung pinter aku.